Bang, oh abang, aku mau cari smart TV nih. Kalau bisa yang harganya murah, panel layarnya besar, tajam, resolusinya Full HD. Bisa dibuat main game, nonton YouTube, iFlix, Hook, dan berbagai kegiatan multimedia saya. Kira-kira ada nggak ya bang, smart TV seperti itu? Ada kok. Inilah dia. Android Smart TV Kuka 40S 5G. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khairul di sini dalam channel YouTube kita Edu Tekno Langkan. Baik, dalam kesempatan siang hari ini saya akan membagikan sebuah pengalaman singkat saya, juga review salah satu produk dari Android Smart TV, yaitu Kuka. Jadi Smart TV yang saya beli ini serinya adalah 40S 5G. Jadi sebenarnya Smart TV ini saya beli pada pertengahan bulan puasa. Kenapa? Karena kebetulan saya pindah ke rumah baru dan alhamdulillah juga belum memiliki sebuah televisi atau sebuah TV, sehingga saya berinisiatif mencari informasi dan referensi mengenai apa sih Smart TV yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi setelah melakukan searching di Google, kemudian di YouTube, akhirnya saya jatuh hati kepada salah satu Android Smart TV ini, yaitu Kuka. Nah, Android Smart TV ini saya dapatkan dari Lazada dengan harga Rp3.199.000. Padahal ini harga normalnya itu sekitar Rp3.699.000. Kemudian saya juga mendapatkan promo gratis ongkir, sehingga saya cukup membayar dengan harga Rp3.199.000. Lalu kenapa sih tiba-tiba saya memilih Smart TV ini? Setelah mempertimbangkan beberapa komponen penting seperti harga, kemudian ada spesifikasi, dan kemudian informasi-informasi yang saya dapatkan dari YouTube dan Google, dan akhirnya saya tertarik untuk membeli Smart TV ini. Baik, untuk spesifikasi dari Smart TV
KUKA dengan model 40S 5G ini. Kita lihat versi Androidnya adalah versi 8.0 ya. Kemudian mendukung voice source. Kemudian kita lihat di sini dia RAM-nya 1,25 GB dengan ROM 8 GB, mendukung Infinity Display dengan resolusi layar Full HD. Kemudian di sini kita lihat untuk soundnya atau suaranya sudah mendukung Dolby DTS. Kemudian untuk inputnya, Smart TV ini memiliki 3 slot HDMI, 1 slot antena untuk analog, kemudian AV input. Di sini ada USB sebanyak 2, yaitu USB 2.0 1 buah dan 1 USB 3.0. Kemudian juga memiliki konektor atau jack dari LAN. Ini adalah penampakan dari layar Smart TV KUKA 40S 5G. Jadi kita lihat sama-sama ya. Ukuran layarnya itu sebesar 40 inci. Kemudian panelnya panel IPS dan dengan resolusi Full HD. Kita dapat melihat tampilan layar sangat tajam. Kemudian di sini saya akan menunjukkan remote TV-nya. Ya, ini penampakan remote TV-nya. Terdiri dari beberapa kombinasi tombol. Ada tombol angka, kemudian ada tombol volume, up, down, left, and right. Oke. Namun saya sedikit hanya akan membahas poin-poin penting saja di bagian remote ini. Ini adalah tombol power ya. Ini tombol power. Kemudian di sini ada tombol Google Voice Source. Kita akan coba lihat. Kita tekan. Kita tekan sekali lagi. Shinchan bahasa Indonesia. Maka akan muncul ya di YouTube, yaitu Shinchan bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada tombol mute ya untuk senyap, tombol senyap di volumenya. Kita lihat sudah senyap ya, atau silent. Ini kita menaktifkan kembali. Kemudian di sini juga ada tombol untuk pintasan YouTube. Kelihatan nggak? Oh, ini dia. Kita tekan tombol YouTube, maka di TV-nya akan membuka aplikasi YouTube. Tunggu sebentar, ya akan muncul aplikasi YouTube. Kemudian di sini ada tombol pintasan untuk Google Play atau Google Play Service atau Google Play Store. Kita klik, ya. Dia akan memunculkan aplikasi Google Play Store. Kita klik back dan kita akan kembali ke menu home. Ini ada tombol menu home, maka dia akan kembali ke menu home. Jadi inilah sedikit tampilan dari TV bagian depan, dan kemudian ini adalah remote-nya. Kemudian kita akan melihat bagian belakang dari TV ini. Ini adalah penampakan bagian belakang dari Android Smart TV KUKA 40S 5G. Kalau kita lihat secara dekat, akan nampak beberapa jack. Yang pertama di sini ada jack RCA 3 warna, yaitu kuning, putih, dan merah. Jadi jack ini diperuntukkan bagi kalian yang ingin mengkoneksikannya kepada DVD player atau CD player. Kemudian di sini ada konektor untuk LAN. Jadi kalau di rumah ada koneksi IndiHome, kita bisa mengkoneksikannya di sini. Kemudian ada 2 colokan HDMI. Di sini ada konektor untuk audio. Kemudian di sini untuk antena yang analog. Di bagian samping kita lihat, ada 3 colokan. Yang pertama di sini adalah USB 2.0, kemudian di sini ada HDMI juga,
Kemudian di bawah ada USB 3.0. Jadi total kita lihat di sini adalah HDMI sebanyak 3 buah. Kemudian kita bergeser ke sebelah kanan. Ini adalah colokan powernya. Dan yang terakhir adalah di sini tombol power. Oke, kita sudah tiba pada pembahasan inti dari review singkat saya pada kesempatan siang hari ini. Jadi sebenarnya Smart TV ini sangat mendukung beberapa media entertainment ya. Contohnya kita buka dari aplikasi, kita bisa nonton di video.com, kemudian bisa menonton di iFlix, di YouTube, dan di Hook. Kita akan contohkan membuka aplikasi Hook. Oke, misalnya kita putar film Slender Rocker ya, tonton. Kita tunggu sesaat. Oke, itu sekilas mengenai audionya. Kemudian Smart TV ini juga bisa kita gunakan untuk bermain game. Di sini saya sudah menginstal sebuah game. Gamenya bernama Bomber Friends. Kita jalankan saja. Oke, tunggu sebentar. Kita ulangi. Kita jalankan game dari Bomber Friends. Oke, seperti ini. Tapi sayangnya ya, saya belum memiliki gamepad sehingga tidak bisa bermain, tidak bisa langsung bermain di game ini. Tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya Smart TV ini bisa digunakan untuk bermain game. Hanya kita tinggal membeli gamepadnya saja. Kita kembali. Nah, satu hal lagi yang paling penting. Smart TV ini bisa kita gunakan untuk koneksi wireless ya. Jadi kita bisa menampilkan tampilan smartphone kita di Smart TV kita. Kita lihat. Ini kebetulan saya menggunakan handphone Asus ZenFone Max Pro M2. Itu ada di bagian pengaturan, kita pilih connected device. Kemudian kita pilih connection conference. Kemudian kita pilih cache. Dan kita hubungkan ke Smart TV saya beri nama EduTechno Langkat. Kita hubungkan. Oke, kita koneksikan. Oke, sekarang smartphone saya ini sudah terhubung di Smart TV saya. Kita akan coba buka aplikasi ya. Ini adalah aplikasi Mi Home, yaitu aplikasi CCTV saya. Kita akan coba buka untuk yang bagian misalnya belakang rumah. Oke, kita tunggu sesaat. Oke, sudah mulai tampil ya. Di tampilannya kita bisa zoom ya, seperti ini. Ya, apapun yang dilakukan di smartphone kita akan tertangkap di Smart TV kita. Lihat, ini bagian belakang rumah saya ya. Jadi hati-hati, Anda terpantau CCTV. Oke, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita di sini akan membahas yaitu namanya fitur Google Cache. Fitur ini bisa mengcasting khususnya di video YouTube ya. Kita membuka video YouTube di smartphone kita seperti ini contohnya. Kemudian kita akan tampilkan video itu di Smart TV-nya. Kita pilih salah satu contohnya. Ini adalah video unboxing kamera CCTV saya kemarin yang sudah saya upload. Kita pilih ya. Kemudian di sini ada fitur cache. Jadi kita di sini menggunakan saya jelaskan ya, menggunakan fitur yang namanya WiFi. Kita terkoneksi ke WiFi-nya. Dan TV-nya juga harus
sudah terkoneksi ya. Kita pilih, kebetulan nama TV-nya Editek Nolangkat, dan akhirnya videonya sudah tampil. Jadi yang di-share itu adalah linknya, bukan keseluruhan dari layar yang tertangkap di smartphone ini. Kita lihat. Nah, ini adalah video yang kemarin saya upload. Ya, alhamdulillah sudah ditonton oleh sekitar 30 orang lebih. Mudah-mudahan nanti review saya selanjutnya akan lebih menarik, akan lebih banyak subscribernya, dan akan banyak ditonton oleh rekan-rekan semua. Oke, di sini kita akan lanjutkan ya untuk reviewnya. Kebetulan saya juga karena kemarin memasang paket dari IndiHome, yaitu paket dual play ya, internet 10 Mbps dan menggunakan UCTV. Kita lihat ya agak ke bawah itu, di situ ada STB ya, STB dari IndiHome. Kita lihat yang menyala itu. Kita akan coba menghidupkan TV digital dari STB dari IndiHome. Sudah menyala. Kemudian kita akan arahkan source-nya. Jadi kebetulan di sini untuk STB IndiHome-nya saya arahkan ke HDMI 1. Kita pilih ya HDMI 1. Oke. Sudah masuk ya. Kita coba misalnya ke All TV channel ya, untuk nonton TV. Kita buka misalnya channel di Indosiar. Sudah muncul ya. Kebetulan kita pindah lagi misalnya aplikasi channel SCTV. Ini seperti ini. Oke, baik. Lalu muncul pertanyaan, Bang, kenapa sih nggak pakai STB aja? Kenapa harus beli smart TV segala? Kan lebih murah pakai STB. Jadi TV biasa pun sudah bisa menjadi TV Android. Nah, seperti saya katakan tadi dari awal, bahwasanya saya belum pernah atau belum memiliki salah satu TV pun. Jadi saya ingin memang awalnya itu memiliki TV yang memiliki banyak fungsi yang akan menghandle pekerjaan saya. Kebetulan alhamdulillah saya adalah seorang dosen di perguruan tinggi swasta. Jadi kebutuhan saya akan multimedia ini sangat dibutuhkan. Contohnya saya sering mengerjakan pekerjaan saya dengan menggunakan atau mengkoneksikannya dengan smart TV ini ya. Jadi saya mencolokkan saya membeli HDMI tambahan seperti ini. Ini HDMI tambahan. Sudah. Kemudian saya akan colokkan ke laptop saya. Kita akan colokkan. Kemudian kita akan pindahkan dia ke HDMI 2. Kita pilih source, kita pindahkan ke HDMI 2. Oke. Di sini sudah kelihatan bahwasanya tampilan dari, lihat ya, tampilan dari laptop saya sudah pindah ke smart TV. Jadi sangat memudahkan saya untuk melakukan editing, kemudian melakukan pekerjaan. Inilah kenapa alasan saya menggunakan atau membeli smart TV ini, untuk menunjang pekerjaan saya, apalagi contohnya membuat media pembelajaran, kemudian membuat paper atau jurnal, karena tampilannya lebih besar. Seperti kebetulan kan saya adalah seorang dosen di perguruan tinggi swasta dengan dengan jurusan komputer. Jadi untuk mengerjakan project-project menggunakan bahasa pemrograman misalnya itu sangat mudah karena tampilan juga begitu besar. Jadi itulah mengapa alasannya saya memilih membeli smart TV ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir ya. Kita akan membahas setting dan pengaturan yang ada di smart TV ini. Kita matikan dulu source dari
laptop saya. Kita masuk ke menu home. Nah, di sini ada tombol masukkan. Jadi tombol masukkan ini tadi kita bisa memilih ya, ada HDMI 1, HDMI 2 dan HDMI 3. Untuk HDMI 1 ini saya pergunakan untuk STB box dari IndiHome saya untuk TV ya. Kemudian untuk HDMI 2 saya gunakan untuk input dari laptop saya. Kemudian di sini cookies untuk menyimpan atau rekaman dari apa saja yang sudah kita buka di Smart TV ini. Kita masuk ke menu setelan. Nah, di menu setelan ini ada beberapa menu yang bisa kita akses. Yang pertama ini menu jaringan ya. Menu jaringan ini adalah dimana kita memilih koneksi. Kita akan menggunakan koneksi WiFi atau menggunakan koneksi jaringan LAN atau kabel. Nah, seperti ini ya. Nama akses point saya, akses ID-nya yaitu Edu Teknolangkat. Dan kebetulan saya di sini untuk koneksi TV saya menggunakan koneksi dari jaringan LAN karena lebih stabil. Kemudian ini tadi masukkan sama ya, seperti ini HDMI 1, 2 dan 3. Ini Google Cache. Google Cache ya tadi seperti saya bilang, ini untuk mengcasting tampilan khususnya di YouTube. Ini kemudian adalah pengaturan suara. Yang di bawah lagi adalah pengaturan aplikasi yang sudah terinstall. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau menghapus aplikasi atau game Bomber Friends, kita tinggal klik klik buka sekali, kemudian kita akan klik uninstall. Oke kan? Kita sudah memasuki tahapan penghapus. Oke, aplikasi sudah terhapus. Ini screensaver. Screensaver ini bisa digunakan ketika Smart TV-nya tidak digunakan atau standby dalam beberapa 1 menit itu, maka akan screensaver-nya akan muncul. Kemudian di sini penyimpanan ya. Jadi total 8 GB dari Smart TV ini hanya tersisa sekitar 4,2 GB. Kemudian kita masuk ke pengaturan tentang, ini seperti yang saya bilang tadi. Nama perangkatnya atau TV ini saya beri nama Edu Teknolangkat. Nyalakan ulang untuk merestart. Kemudian di sini modelnya sudah Full HD ya. Androidnya sudah mendukung Android 8 atau Android Oreo. Jadi sudah menggunakan sistem yang terbaru, sudah saya update. Ini pengaturan tanggalan waktu. Kemudian ini yang di bawah. Oh sebentar, kita agak. Oke, kita back. Tadi agak pending ya. Kemudian kita pilih menu bahasa, ini memilih bahasa, masukkan. Kebetulan saya pilih bahasa Indonesia. Ini pengaturan keyboard, layar utama, asisten Google dan sebagainya. Jadi ketika TV ini dibeli, maka kita harus login dulu menggunakan akun Gmail kita ya, karena memang Smart TV yang saya beli ini adalah Smart TV dengan sistem operasi Android. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekian untuk pembahasan review singkat saya dari Smart TV Kuka 40S 5G. Kenapa saya memilih ini? Karena murah, meriah dan fitur yang berlimpah. Jadi kalau memang rekan-rekan sekalian ingin mencari Smart TV, ini bisa dijadikan salah satu referensi, karena di level harganya Smart TV ini menjanjikan sebuah spesifikasi yang lumayan dan memiliki fitur juga yang berlimpah. Jadi itulah review singkat dari saya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube kita Edu Teknolangkat, supaya saya semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru khususnya di bidang teknologi, seputar gadget dan informasi dari edukasi. Oke, demikianlah yang bisa saya tampilkan pada kesempatan saya hari ini. Mohon maaf jika dalam
percakapan ataupun tutur kata saya masih banyak kesalahan ya dalam pengucapan maupun dari bahasa yang kurang baku. Saya mohon maaf. Bila itu saya bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.